Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi struktur pidato persuasif. Teks pidato persuasif disusun atas struktur dan kebahasaan. Struktur teks pidato persuasif secara umum terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Sementara itu, kebahasan teks pidato persuasif terdiri atas kalimat persuasif dan konjungsi. Namun, pada kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan tentang struktur pidato persuasif. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif mempunyai struktur yang membedakannya dengan teks lainnya. Secara umum, pidato persuasif terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Agar lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ini. A. Pembuka. Struktur teks pidato persuasif yang pertama atau A. Pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Bagian-bagian dalam pembuka pidato terdiri atas 1. Salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contohnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Yang kedua, sapaan, yaitu menyapa kepada pendengar atau yang hadir pada acara itu. Biasanya menyapa itu dari orang yang tua atau orang yang lebih tua atau dituakan, kemudian menuju ke paling muda. Yang ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri suatu acara. Sedangkan ucapan terima kasih. Nah, bagian ini ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara yang telah berlangsung. Yang kelima, tujuan pidato. Tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Bagian pembuka pidato tidak harus lengkap. Kemudian yang B, isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur. Tujuannya agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Perlu dipahami, isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal, bisa berada di tengah, ataupun di akhir bagian isi. Namun, biasanya
ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi pidato. Baiklah, dilanjutkan kembali untuk yang C atau ketiga, penutup. Bagian penutup itu bagian terakhir dalam suatu pidato. Bagian penutup pidato terdiri atas bagian sebagai berikut. Bagian penutup pidato itu yang pertama, kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Ada ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada pendengar atas kehadirannya, atas atensinya, dan atas perhatiannya. Yang ketiga, permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa, tingkah laku, pengucapan yang dianggap kurang sopan dan kurang berkenan di hati para pendengar. Dan yang keempat, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam atau mengakhiri suatu pidato. Bisa menggunakan salam assalamualaikum, bisa pula menggunakan yang lain, selamat pagi, selamat sore, atau yang lain. Demikian materi struktur pidato persuasif. Kerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan struktur dari pidato persuasif yang kalian baca dan didengar. Yang 2. Tentukan pesan yang disampaikan pembicara dalam pidato persuasif tersebut. Baca dan dengarkan teks pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah memberi kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman memenuhi undangan kami untuk membahas hoax yang semakin meresahkan. Teman-teman yang saya hormati, akhir-akhir ini berita bohong atau yang biasa disebut hoax sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Hoax yang disebarkan baik melalui dunia maya maupun dari mulut ke mulut sangat berbahaya. Hoax dapat merugikan orang ataupun pihak karena berita bohong tersebut akan mencemarkan nama baik orang atau pihak tersebut. Selain itu, hoax dapat meresahkan masyarakat. Masyarakat menjadi resah saat mendengar kabar bohong semisal tentang tsunami yang pada akhirnya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dampak penyebaran hoax tersebut tentu saja tidak dapat kita diamkan begitu saja. Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya penyebar hoax rawan akan tuntutan hukum. Ancaman bagi penyebar hoax pun tidak main-main. Pelaku penyebar hoax atau berita bohong dapat dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tuntutan itu tertuang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk lebih bijaksana dalam menyebarkan informasi. Sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial, lebih baik teman-teman mengecek kebenaran dan informasi tersebut. Kalau tidak, ancaman penjara
bisa menjerat teman-teman. Teman-temanku yang saya hormati, sebelum saya tutup pidato saya ini, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman untuk memerangi hoax. Jadilah pribadi yang bijaksana dalam menyebarkan suatu informasi. Mari bersama-sama kita hilangkan hoax di Indonesia tercinta ini. Sekian pidato dari saya. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi struktur pidato persuasif. Semoga dapat diterima dan dipahami, dan jangan lupa kerjakan tugas soal yang sudah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.